Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Friska. Aku merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro dari Fakultas Sekolah Vokasi Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik. Di sini aku akan membuat konten dan juga video pengumpulan tugas dari mata kuliah pemrograman komputer, yaitu membuat program kalkulator sederhana dan study hours atau jam belajar, dan dosen pengampunya adalah Bapak Rafiq Cahyo Prayogo. Semuanya simak video aku yuk. Oke guys, sebelum kita memulai pemrograman kali ini, aku mau ngejelasin dulu hal-hal yang berkaitan dengan pemrograman kali ini. Nah, kita kan mau bikin kalkulator sederhana sama study hours nih. Nah, kita sekarang mau ngebahas tentang mengenal variabel, tipe data, dan operasi dalam pemrograman komputer. Oke, kita mulai dengan variabel dulu. Variabel dalam pemrograman. Variabel adalah lokasi memori yang diberi nama atau wadah bernama yang gunanya untuk menyimpan suatu data yang dapat diubah selama program berjalan. Variabel bisa dikatakan adalah label pada sebuah wadah yang isi dari wadah tersebut dapat diubah-ubah. Jadi programmer dapat menyimpan informasi tersebut seperti angka atau teks dan menggunakan kembali informasi tersebut di bagian lain dari program tanpa harus mengingat nilai aslinya. Contoh variabel seperti variabel usia gitu. Nah, nilainya kayak 25, 26, 27 dan sebagainya. Variabel nama, isinya atau nilainya Andi, Budi, dan lain-lain. Lanjut, tipe data dalam pemrograman. Kalau program kan harus pakai data-data nih. Nah, di sini aku mau ngejelasin ada 7 tipe data dalam pemrograman komputer. Yang pertama adalah integer atau biasanya ditulis int itu. Untuk menyimpan bilangan bulat tanpa desimal, contohnya -1, 0, 1 sampai sekian, tanpa desimal ya, tanpa koma-koma. Yang kedua adalah floating point atau float double, menyimpan bilangan desimal atau pecahan seperti 3,14 atau 9,99. Pokoknya koma-komanya ini pakai floating point. Nah, fun fact-nya, integer dan floating point atau floating ini, jika integer ini tuh kan cuma buat bilangan bulat nih, nggak bisa pakai yang desimal-desimal. Tapi kalau floating point itu kita bisa menggunakan keduanya, bilangan bulat maupun yang desimal gitu. Dan nanti kalau misalnya kita masukin data bilangan desimal ke integer, nanti si integernya ini nggak bakal masukin desimalnya gitu. Misalnya 1,5 ditambah 2 kan hasilnya 3,5 kan. Nah, si integer ini bakal ngasih hasil 3 doang, nggak sama desimalnya gitu loh. Yang selanjutnya adalah karakter atau char. Fungsinya untuk menyimpan satu karakter tunggal seperti huruf, angka, atau simbol. Contohnya A, 7, atau simbol tanda gitulah. Ini adalah string untuk menyimpan kumpulan karakter atau teks seperti halo dunia atau 123. Boolean atau bool, menyimpan nilai logika, yaitu hanya true, yaitu benar, atau false, yaitu salah. Selanjutnya adalah array, kumpulan elemen data yang memiliki tipe data yang sama dalam urutan tertentu. Misalnya tipe data buah-buahan, isinya adalah apel, pisang, jari, dan sebagainya. Pointer untuk menyimpan alamat memori dari variabel lain, menunjukkan lokasi data di memori komputer. Oke, lanjut yang terakhir adalah operasi dalam pemrograman. Dalam pemrograman itu ada 4 dasar operasi. Apa aja? Yang pertama penjumlahan, kedua pengurangan, ketiga perkalian yang disimbolkan oleh bintang, keempat perkalian yang disimbolkan oleh garis miring. Nah, ini aku tambahin menghitung sisa atau mod yang dilambangkan oleh persen, karena nanti di Rapid atau di Pythonnya aku mau nambahin menghitung sisa gitu.
Dan selanjutnya ada kode dalam Python. Di sini aku mau neranginnya kalau nanti sambil nulis programnya ya. Oke, lanjut, kita mau bikin program pakai Scratch. Nah, kalau kalian mau lihat cara loginnya, kalian bisa lihat video aku sebelum video ini. Ada cara lengkapnya, cara login di Scratch maupun di Python, dan cara konfirmasi emailnya. Itu gampang banget, guys. Oke, lanjut. Di sini aku mau pakai animasi biar lebih menarik ya, karena kan kemarin itu cuman pakai animasi kucing kan. Nah, di sini aku ubah pakai kelawar. Jadi aku mau namain kalkulatornya itu kalkulator Batman gitu. Dan ini latarnya pun aku ubah. Yang kemarin itu cuma seperti doang, dan ini aku ubah kayak gini. Kalau kalian mau backgroundnya diubah, tinggal kalian klik di sini. Nah, ini banyak banget pilihan backgroundnya. Tapi kalau kalian nggak tertarik di sini, kalian bisa upload dari PC kalian, klik aja yang ini, terus kalian tinggal pilih doang gitu. Kalau sprite-nya, animasinya kalian juga bisa ubah di sini. Yang pertama-tama dalam Scratch itu kalau mau run harus ada apa? Iya, ada bendera hijau, green flag-nya dulu. Ini tanda sebagai running ya teman-teman. Oke. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, dalam pemrograman itu ada variabel. Tentunya di Scratch itu juga ada variabelnya loh, teman-teman. Kita lihat dulu. Kalau variabel di sini, nah, kita set my variable. Nah, di sini kan kita mau masukin kalkulator itu kan masukin angka pertama sama angka 2 gitu kan. Kita tambahin variabelnya, make a variable. Di sini kita ketik nomor. Oke, di sini ada banyak variabel-variabel. Oke, kalian tinggal masukin aja di sini. Klik di sini, nah banyak kan. Kita klik nomor pertama, angka pertama. Terus kita ulangi lagi. Di sini aku mau mengatakan halo, selamat datang di kalkulator Batman. Atau kita pilih di C. Oke, ini konsepnya. Aku tuh nyuruh si pengguna kalau dia mau menggunakan operasinya, dia tinggal klik ini aja, tinggal klik simbolnya aja guys, klik sini aja. Ketika sprite ini diklik, maka akan muncul suatu suatu jawaban. Sekarang kita kembali ke sprite yang pertama. Kita coba ya guys. Tinggal klik yang bendera hijau ini atau yang ini, tapi biasanya yang ini sih.
Jadi guys, gitu ya. Oke, kita lanjutkan cara membuat kalkulator sederhana menggunakan Python. Kalian tinggal klik aja Replit gitu di akun Google kalian masing-masing. Pokoknya kalian kalau mau lihat cara login atau masuk di Replit, kalian tinggal lihat video aku sebelumnya ya teman-teman. Dan ini aku udah namain filenya kalkulator sederhana. Terus caranya biar ada outputnya di sampingnya gimana sih? Bisa guys, kita tinggal klik plus ini, terus kalian scroll sampai ketemu konsol. Nah kan ini nanti outputnya, hasilnya nih bakal kelihatan di sini. Klik run, terus nanti outputnya bakal di sini. Terus aku mau geser kayak gini. Kasih tanda dulu guys. Nah, ini tuh sebenarnya cuma tanda guys, dan ini tuh nggak dibaca oleh komputer untuk dijalankan sebagai program. Nih guys, tanda yang membantu programmer untuk memberi tanda jalannya coding gitu. Jadi ini nggak dibaca oleh komputer, ini nanti nggak ada outputnya gitu. Terus kita print. Oke, kenapa aku di sini gunain if? Karena if di sini itu berfungsi sebagai mengambil keputusan dalam kondisi benar atau true. Jadi if ini cuman bisa ngasih tanda kalau datanya itu, data yang dikasih ke dia itu benar gitu. Kalau misalkan salah, dia nggak ngasih output gitu. Kalau misalkan if salah terus gimana? Oke, yang selanjutnya kita pakai elif atau else if. Else itu gunanya untuk jika if tidak terpenuhi maka else akan berjalan. Elif itu gabungan dari else if jadi elif gitu. Kalian salfok gak sih sama F ini? F ini gunanya untuk apa sih? Kita cek lagi. F agar dapat menyisipkan variabel dalam string. String tadi apa sih? String kan tadi tipe data yang menyimpan kumpulan karakter atau teks. Ini string kan, terus ini variabelnya gitu. Oke, ini sudah selesai. Kita mau run hasilnya kayak apa? Run. Oke, angka pertama berapa? 30. Kita coba. Terus kita menggunakan sisa. Terus tulis angka kedua 8 kali ya. Oke, berhasil ya guys. Mau dicoba lagi? Kita mau pakai angka pertama berapa ya? 24 dikali, mau dikali. Selanjutnya kita akan menggunakan Scratch dan juga Python untuk membuat program study hours atau jam belajar. Oke, yang pertama kita klik ini bendera hijau, terus tapi asking Oke, kenapa sih kita bikin program ini? Nah, ini tuh fungsinya untuk menghitung jam belajar kalian setiap minggu dan setiap weekend gitu loh. Pokoknya menghitung berapa sih jam belajar buat kalian
kita tuh punya jam belajar itu berapa gitu loh, pokoknya stepnya berapa agar kita bisa menyesuaikan cara belajar kita gitu. Oke, ini variabelnya udah aku bikin. Nanti kalau mau bikin variabel lagi tinggal klik make a variable ya guys. Terus kita mau nanya lagi, asking lagi. Oke guys, aku bakal jelasin di sini. Kita pakai asking atau bertanya dan terus dilanjutkan oleh variabel. Kita pilih nanti kita bakal uh, jawab pakai angka kan. Nah, di sini kita set variabelnya itu jam tidur. Itu answer jawaban kita. Terus kita tanya lagi berapa jam kamu bekerja. Terus pengulangnya sama, cuman pertanyaannya berbeda gitu loh, sama variabelnya berbeda. Kalau ini kan yang ditanya berapa jam kamu kerja, berarti variabelnya aku namain jam kerja gitu. Dan seterusnya kayak ini. Jadi nanti kita cuma masukin angka-angka doang gitu loh, angka jam ya guys. Terus lanjut kita bakal menghitung ini untuk mendapatkan jam belajar kita di weekday maupun di weekend gitu, di jam kerja maupun di jam akhir pekan gitu. Nah, di sini aku pakai jam kerja itu maksudnya itu di dalam sehari-hari ya, walaupun kita itu belajar, kita anggap saja kita bekerja dalam sehari-hari gitulah. Oke guys, aku bakal ngejelasin di sini. Kita tumbuk-tumbuk ini ya, operator yang plus sama minus juga ada. Nah, di sini pakai 24 jam itu artinya 24 jam satu hari gitu kan. Satu hari dikurangi jam tidur ditambah jam kerja tambah jam santai hari kerja plus 3. Nah, 3 ini apa? 3 ini itu kayak waktu-waktu yang kecil gitu, misalkan jam perjalanan, jam untuk mandi, untuk bersih-bersih, itu dihitungnya semuanya 3 jam gitu. Di sini pakai variabel jam santai akhir pekan dan jam santai hari kerja, jam santai akhir pekan lagi untuk menghitung apa? Oh, ini untuk menghitung jam santai hari kerja dan jam santai akhir pekan nanti dipluskan semua, terus di total kesediaan jam untuk belajar itu. Oke, kita lanjutkan ke C.
Oke guys, ini udah selesai program aku di Scratch. Kita mau coba outputnya kayak apa. Kita klik dari jauh. Kita mau coba lagi. 7. Nah, ini untuk mengatakan outputnya ya. Dari pertanyaan pertama, jam santai hari kerja, 2 jam santai akhir pekan, dan yang terakhir total kesejahteraan. Oke, kayak gitu ya guys caranya. Oke, kita bakal lanjut ke program selanjutnya di Rapid menggunakan Python. Di sini filenya namanya jam belajar, sama kayak tadi kalian bisa ubah nama filenya sesuai dengan kebutuhan kalian. Terus ini emang aku geser guys konsolnya biar lega aja gitu, kalian bisa tarik-tarik kayak gini. Terus oke, kita lanjutkan. Pertama kita harus pakai tanda. Ya, kita pakai float dan input float untuk apa jenis data atau tipe data bilangan desimal dan juga bilangan ya bulat ya. Terus semuanya pakai float, input kayak ini. Variabelnya juga sama kayak tadi, jam kerja, hari kerja, jam santai dan jam santai akhir pekan. Oke, kita lanjut untuk menghitung jam. Oke, ini udah selesai. Kita lihat di sini aku pakai string. String itu tipe data untuk menyimpan sebuah kalimat atau kata ya. Di sini. Terus aku juga pakai tanda lagi kayak gini. Ini sama guys kayak yang di Scratch tadi, cuman bedanya memang di kode-kodenya aja. Oke, kita bakal coba run. Oke, bisa ya. Oke, seperti itu tadi cara membuat program kalkulator sederhana dan juga study hours atau jam belajar. Sekian dari aku, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.